Suroto ngaku sosok pertama kali menolong Vina Cirebon usai dibunuh. Sebut pacar Eki sempat merintih. Yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan. Motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah gak jawab. Langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu? Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Nah, motor tidak apa-apa, tapi banyak luka, ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot bleret dan patah, ya Mak ya. Itu mukanya nggak laki, nggak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu. Upaya kami meminta kepada Bareskrim, kepada Bapak Kapolri, kepada Karwasidik dan Kabar Eskrim untuk melakukan gelar perkara khusus. Pertama ya, secara sosial ini langkah, ini mekanisme prosedur ya. Artinya kalau kami tidak lakukan langkah-langkah seperti ini, maka bisa saja masyarakat yang sudah tidak percaya dengan Polri ini semakin geram. Apapun juga, saya pun juga untuk membuat terang benderang, transparansi, silahkan kalau mau dilakukan gelar perkara khusus. Tapi di sini ada, ini kan kita penegakan hukum. Penegakan hukum itu harus melalui aspek-aspek ya, processing hukum. Nah, kalau dalam penetapan tersangka diragukan, penangkapan diragukan, kan ada jalur nih yang disebut pra-peradilan. Pra-peradilan itu adalah untuk menguji apakah seseorang ini sah atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Suroto, petugas keamanan atau Sistamling di desa sekitar Jembatan Talun, kini muncul mengaku sebagai sosok yang pertama kali menolong Vina dan Eki. Seperti diketahui, Vina dan Eki menjadi korban pembunuhan di Jembatan Flyover Talun, Cirebon pada 27 Agustus tahun 2016 silam. Jasad Vina dan Eki kemudian dibawa ke Rumah Sakit RSUD Gunung Jati bersama polisi. Suroto lantas menceritakan, awal mula dirinya menemukan jasad duo sejoli tersebut pada malam hari. Hari itu, saya patroli keliling, karena saat itu rawan begal di jam 10.11 malam. Jam 10 saya lewat, mutar balik ke flyover sini, saya melihat korban-korban tergeletak. Cerita Suroto, saat ditemui Indos di Jembatan Flyover Talun, dikutip dari tayangan kanal YouTube Official Indos, Rabu, 5 Juni tahun 2024. Dia pun lalu menunjukkan posisi tubuh Iki dan Vina yang ketika itu tergeletak di tengah pembatas jalan Flyover Talun. Suroto berani bersaksi jika dirinya masih ingat jelas kejadian di malam hari tersebut, jam 10 malam. Bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya saksi, masih ingat betul, ungkap Suroto. Ini asli dan tidak ada saya rekayasa. Posisi ada di sini bukan di sana trotoar, tegasnya ketika itu, dirinya pertama kali menolong Iki. Ia pun mengungkapkan kondisi kekasih Vina itu yang sudah tidak bernyawa. Pertama saya nolong si laki Iki, nggak tahu namanya, waktu itu, posisinya masih pakai helm. Saya tanya dek, dia nggak nyahut. Tebakan saya dia sudah mati, karena darahnya banyak. Waktu itu hujan, dan darahnya itu mengalir ngikutin air, ungkap Suroto. Sorotan menyebut Eki saat itu mengenakan jaket bergambar logo klub Moto XTC berwarna biru putih, pakai jaket. Kalau nggak salah jaket XTC warna biru putih, terangnya. Karena saya pikir, Iki sudah meninggal. Saya lalu fokus menolong si perempuan Vina, waktu itu juga nggak tahu namanya, siapa. Ujar Suroto, menurutnya, posisi Vina ketika itu terlentang dan masih dalam kondisi sadar. Vina bahkan pun sempat merintih meminta pertolongan kepada Suroto. Dia minta tolong, saya tolonglah si perempuan. Aku bilang sabar dek,
lagi manggil mobil. Ucapnya kala itu, waktu dia terlentang, kepalanya saya angkat. Posisi dia itu saya papah kepalanya. Tambahnya, lebih lanjut, Suroto juga mengungkap kondisi Vina saat itu, di mana korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Kondisi Vina parah juga, kaki luka, kena sobekan besi, atau apa, kita juga nggak tahu. Dia luka parah, tangannya luka parah, wajahnya memar semua, kaki kiri patah, kepala berdarah juga, bebernya. Selain itu, ia juga melihat tubuh bagian bawah Vina sudah tertutupi jaket XTC sama seperti yang dikenakan Iki. Vina sebelum saya tolong, jaketnya itu sudah menutupi bagian bawah tubuhnya. Jaketnya itu sama dengan jaket XTC Eki warna putih biru. Puter Suroto. Ia juga mengaku sempat membetulkan dalaman bagian bawah tubuh Vina, karena melorot tak lama setelah itu. Suroto pun melihat polisi datang di lokasi penemuan tubuh Vina Cirebon dan Iki tersebut. Gak lama kemudian, anggota polisi datang. Ujarnya Suroto juga yang ikut mengantarkan Vina ke rumah sakit, dikatakannya masih bernyawa. Perempuannya masih hidup, masih minta tolong terus sampai rumah sakit. Saya dulu sampai gemeter gak tega kok sampai kayak gini ya lah, katanya. Di sisi lain, Suroto mengaku tidak tahu menahu soal kasus pembunuhan Vina yang melibatkan beberapa pelaku, bahkan ia tidak mengetahui bahwa korban merupakan anak Bribtu Rudiana. Saya fokusnya cuma nolongi aja, tandasnya. Sebelumnya, pengacara Peggy Setiawan soroti kesaksian Aib dan Melem dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diketahui, Aib dan Melem menguak kesaksian yang mengaku melihat kejadian saat pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Dalam kesaksiannya, Aib meyakini jika Peggy Setiawan alias Perong DPO yang ditangkap adalah pelaku asli. Aib juga mengaku sempat dimintai keterangan oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon untuk memastikan pelaku yang diamankan adalah DPO pembunuhan Vina dan Eki. Terkuaknya kasus Vina Cirebon ini juga tak lepas berkat kesaksian Aib kepada ayah korban Iki, Rudiana. Beberapa hari setelah kejadian, kesaksian Aib itulah akhirnya polisi menangkap 8 pemuda Cirebon. 1 diantaranya masih di bawah umur. Kala itu, menanggapi hal itu, pengacara Peggy Setiawan menduga adanya keterlibatan IP dan Romal dalam kasus tersebut. Saya menduga orang-orang yang membuat kesaksian itu, jangan-jangan dia pelakunya. Itu dugaan, bisa saja dia salah satu pelakunya, ucap pengacara Peggy Setiawan. Misalnya pada saksi Asep, Niko menyebut jika pengakuan mengenal Peggy Setiawan tidaklah benar. Pasalnya sejumlah saksi lain, termasuk Saka Tatal tak mengenal Peggy Setiawan, cuma 1 yang mengatakan mengenal.